Finally. Ini mimpi kita dari lama banget guys. Ini itu gunung batu, bener-bener batu yang dipahat. Diikutin terus guys. Ya udah biarin. Biar dia jadi tour guide mini kita. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Ada Diera di sini dan ada Padok seperti biasa. Dan oh my god, sekarang kita ada di tempat impian kita. Tapi sebelum kalian lihat apa yang lagi kita lihat sekarang, jadi kita itu sekarang ada di Mesir, negara impian kita setelah bertahun-tahun. Dan ini yang lagi kalian nonton sekarang adalah playlist Mesir. Kalau misalnya kalian belum nonton dari playlist yang paling pertama, nonton dulu guys, karena semuanya tuh kayak agak-agak kesinambungan gitu deh, supaya kalian lebih paham apa yang kita lihat di Mesir ini, dan kalian juga bisa melihat keseruan Mesir dan mungkin akan jadi tertarik untuk ke Mesir juga. Oke, anyways, ini udah video ke beberapa setelah video yang paling pertama, dan hari ini kita ada di Abu Simbel. Finally. Ini mimpi kita dari lama banget guys. Dan kalau misal kalian nggak tahu Abu Simbel tuh apa sih, kayaknya nggak pernah denger. Nggak guys, kalian tuh sebenarnya pasti udah pernah lihat. Nih Abu Simbel, fotonya ini dia. Ya kan, pernah kan lihat kayak di mana gitu. Ya itu, kita lagi di situ sekarang. Dan kalian udah siap belum guys untuk lihat aslinya? Gue puter ya kameranya. 1, 2. Sebelum kita masuk ke kuil Abu Simbel, mundur dulu yuk sebentar. Ini pagi-pagi jam 7 kita udah berangkat dari Aswan menuju Abu Simbel. Abu Simbel ini posisinya di selatan Mesir, bersebelahan dengan negara sebelah yaitu Sudan. Dan karena ini bukan area utama dari negara Mesir, jadi sepanjang perjalanan kita hanya melihat padang pasir dan gunung batu. Lalu setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Abu Simbel. Gila silo banget. Wah gila, banyak banget turisnya guys. Tuh lihat belakang. Di vlog kali ini gue pengen kalian inget 2 hal aja guys. Pertama, Firaun Ramses kedua dan program World Heritage dari UNESCO. Karena keduanya tuh punya hubungan yang erat nih. Jadi, kuil ini dibangun sekitar 3.200 tahun yang lalu oleh Firaun Ramses kedua. Tapi ribuan tahun kemudian, seluruh kompleks ini tuh hampir tenggelam karena tinggi air yang meningkat. Karena sayang banget nih, akhirnya dunia internasional tuh bekerja sama lewat UNESCO untuk memotong kuil ini menjadi ribuan blok batu dan memindahkannya ke 60 meter lebih tinggi. Ini tuh jadi momen konservasi terbesar dalam sejarah dan pertama kalinya juga. Dan bertahun-tahun setelahnya, Borobudur juga ikut dalam program World Heritage ini. Jadi bisa dibilang berkat Firaun Ramses kedua, banyak banget situs bersejarah di seluruh dunia dilindungi oleh program World Heritage-nya UNESCO. Dan kalian udah siap belum guys untuk lihat aslinya? Gue puter ya kameranya. 1, 2, 3. Wow, oh my god. Ini aslinya guys, selama ini cuma bisa lihat di Google, di konten-konten orang lain atau di film-film, sekarang ada di depan mata kita. Ayo Padok coba kesana dong. Wah, besarnya. Jauh amat. Stop. Jauh. Soalnya ini luar biasa banget loh guys. Oh my god, gue kalau cerita dari mana ya, ini bingung deh mulainya. Oke, coba penjelasannya, silakan. アスワンハイダム作って、もともとあった場所がさ、沈んじゃうんだね、水の中に。で、それをなんとか保護したいっていうので、いろんな国と協力して、元あった場所から沈まない位置まで引っ越ししたんだよね、神殿をごっそり。で、そこから、世界中のここだけじゃなくて、いろんな世界にあるそういう貴重な遺跡を保護していこうよっていう動きになっていって、世界遺産がこう始まったんだよね。その第1号というか、ここがきっかけ。Ini yang paling pertama. Dia cuma segede patung yang terkecil. Tuh. Cuma segini dia, bahkan sama patung terkecil aja masih kalah tingginya. Wow. Wow. Gede banget. Semuanya ditulis, diukir pakai hierografi. Abu Simbel ini tuh salah satu kuil yang dibangun oleh Firaun Ramses kedua, dan Firaun Ramses kedua itu
yang membangun Karnak Temple juga, dan dia tuh salah satu Firaun yang terkenal dengan pembangunannya yang luar biasa, makanya disebut-sebut sebagai Firaun arsitek gitu, karena dia bangun banyak banget sites bersejarah seperti ini ya, salah satunya si Abu Simbel ini. Dia memerintah juga lumayan lama ya, padahal di zaman itu kan maksudnya kayak medis dan lain-lain tuh belum semaju 2026 kayak sekarang gitu loh. Jadi kalau orang ada yang sakit gigi aja tuh bisa meninggal, tapi dia tuh panjang umur banget dan memerintah selama 60 tahun kalau gue nggak salah. Abu Simbel ini tuh posisinya ada di paling selatan Mesir guys. Dia itu pengen memperlihatkan kekuatannya kepada bagian selatan Mesir, yaitu dulu disebut dengan Nubia. Sekarang tuh jadi Sudan ya, negara Sudan, tapi dulu tuh Nubia. Soalnya kalian tau gak sih, ini itu gunung batu, bener-bener batu yang dipahat. Jadi bukan batu yang ditumpuk satu persatu, tapi bener-bener satu buah batu sebesar gunung diukir sampai berbentuk kayak gini, dan sampai ada ruangannya di dalam. Bayangin guys, itu gimana caranya orang-orang dari 2000-3000 tahun yang lalu, gimana caranya bisa mengukir batu sekeras itu tanpa ada mesin. Ya maaf ya Pak Dok, istrinya banyak ngomong. Sejak apa-apa. Istrinya banyak ngomong, dia jadi selfie sendiri. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Di ruangan utamanya ini ada 4 patung besar, ukurannya sekitar 18 meter. Ini adalah patung-patung dari Ramses kedua, guys. Wah, bagus banget. Hieroglifnya masih bagus banget ini. Nih kalian bisa lihat kan potongan-potongannya. Oh, tapi ini kondisinya masih bagus banget ya meskipun udah dipindahin. Keren. Yes. Bagus Pak Dok. Foto terus istrimu biar senang ya. Bagus. カデシの戦いだ。で、ここで仲直りした分が、カルナック神殿のこの文章だよって言ったじゃん。そう、この戦いの後に、まあ、和平条約。まあ、仲直りしましょうって文章で、残ってる文章としては、人類の歴史で一番古いのが文章で。なるほどdeh. BTW guys, kalian notice gak sih ada yang aneh dari gambar ini? Kelihatan nggak ada yang aneh? Yang jawab kaki kudanya kebanyakan, itu betul sekali. Kaki kudanya ada 4 di sebelah sini dan 4 di sebelah sana. Terus kalau kalian lihat nih, tangannya juga ada 2 sebenarnya. Baunya juga ada 2. Loh kok begitu? Jadi kalau kata tour guide kita tadi, ini tuh Ramses kedua tuh pengen menunjukkan kalau dia nih lagi perang loh, lagi bergerak gitu. Kan kalau kita bikin komik gitu, supaya bola-bolanya tuh bisa bergerak cepat, kita kan setiap lembarnya kita tulis pergerakannya satu persatu gitu kan, lama-lama makin jauh gitu. Jadi waktu kita buka page-nya secara cepat gitu, kita bisa lihat bolanya tuh gelinding gitu. Ini sama, supaya mereka bisa memperlihatkan pergerakan dari sebuah gambar. Mereka gambarnya tuh jadi banyak kakinya dan tangannya. Unik ya. Oke, yuk kita berpindah ke sebelah sini. Pak Dok hilang. Oh tuh dia. Pak Dok dengan dunianya. Firaun itu adalah salah satu sosok yang juga manusia dan juga dewa gitu. Dipercaya kalau dia tuh titisan dewa juga gitu. Terutama Ramses kedua ini sangat dia tuh pengen banget dilihat sebagai dewa juga dari mata manusia, tapi dia juga pengen dilihat sebagai raja yang sukses gitu. Makanya dia bikin gambar nih, di hieroglifnya nanti bisa dilihat ada Ramses sebagai manusia dan ada Ramses sebagai dewa yang disimbolkan dengan gambar topinya. Topinya tuh kalau yang dia sebagai manusia pakai topi orang Mesir, tapi kalau yang sebagai dewa dia pakai topi ada lambang mataharinya gitu. Ruangan pertama seperti ini. Wah, panas sih. Gila, ini warnanya nggak diganti ya guys, nggak direnov sama sekali dari sejak dibuat. Dan ini usianya udah ribuan tahun. Hai.
Horus, yes. Anyways, kenapa orang sekarang, zaman sekarang tahu ini dewa apa? Tertulis guys namanya. Cara orang Mesir kuno tulis nama tuh dulu begini. Namanya Dewa Sobek, terus ini tuh bacanya Sobek. Dewa Horus, tulisannya Horus. Come, what's your name? Ahmad. Nice to meet you, Ahmad. Ini juga ruangan untuk persembahan. Wah. Ini mau kata aku dah kita. 本当だ。 Tapi kalau yang sebelah sini cuma tembok ini doang. Gitu. Gila bagus banget sih ini dibandingkan tempat-tempat lain. Ini udah jauh lebih direnovasi karena lantainya aja udah kayu. Kalau ini ruangan makan malam katanya. Ruangan makan. Lihat ada ininya kan, ada tempat duduknya. Jadi katanya pada duduk di sini untuk makan gitu. あ、巣があるわ。嘘。ツバメの巣だ、これ。ツバメだわ。スワロー。スワローの巣になってるんだ。やば。どんどん増えたら金持ちになっちゃう。うんこいっぱいなの。本当だ。Nefertiti, yes, Ramses's wife, right? まだついてきてるよ。楽しいんじゃない？ Diikutin terus guys, ya udah biarin. Biar dia jadi tour guide mini kita. Oke. ああ、ラムセスね。 How do you know? Why do you know? Oh, yeah. How? Head Hat? from situ. Oh, from hat. Ini ruangan yang paling spesial. Hatshepsut From situ. Oh, Ramses II. Ready? Hatshepsut. Hatshepsut? Ready? Mm-hmm. Hasira. Hashira. And the last one? Nefertiti. Nefertiti. Yeah. Oh, thank you so much. Jadi ruangan ini tuh adalah ruangan yang paling dalam dari kuil Abu Simbel ini guys. Jadi sebenarnya ini kan lagi di light up ya, makanya lumayan terang. Tapi sebenarnya ini tuh gelap total. Tapi ada cuma 2 hari dalam 1 tahun ruangan ini tuh menjadi terang. Inilah luar biasanya zaman Mesir kuno gitu loh. Karena mereka tuh membangun kuil ini tahu kalau matahari itu akan masuk di waktu tertentu itu gitu. Jadi kan tadi ada 4 yang duduk kan. Dari yang paling sebelah kanan itu adalah Dewa Horakti, kalau gua nggak salah namanya, Dewa Ramses. Jadi di sini dia posisinya bersebelahan dengan para dewa ya. Jadi dia udah setara dengan dewa levelnya. Lalu ada Dewa Amun-Ra atau dewa yang paling kuat istilahnya di Mesir kuno. Nah di sebelah kanan itu ada Dewa Petah. Dan Dewa Petah ini adalah dewa alam baka. Jadi ketika mataharinya masuk di 2 hari itu dalam 1 tahun, yang tersinar tuh cuma 3 dewa lain selain Dewa Petah. Hebat banget gak sih? Kok bisa se-precise itu sampai matahari itu tidak menyinari Dewa Petah? Dan Dewa Petah ini tuh tidak disinari, memang sengaja dibuat tidak tersinar karena dia kan dewa alam baka, jadi memang matahari itu tidak untuk dia gitu loh. Memang dari Abu Simbel ini kita tuh bisa kayak menangkap kesimpulan kalau orang Mesir kuno itu udah mengerti seni juga, mengerti arsitek juga, mengerti budaya, culture juga, spiritualitasnya juga ada, lalu mereka juga sangat mengerti astronomi. Oke, kita udah keluar lagi dan di sini tadi gue belum jelasin kan, ini ada 4 patungnya Ramses kedua. Jadi ini 4-4-nya Firaun Ramses ya guys. Ini menandakan dia tuh pelindung dari 4 arah mata angin gitu katanya. Terus di tengah-tengah ada dewa dan di beberapa tempat itu ada patung-patung kecil. Tapi yang paling penting adalah 2 patung di deket pintu ini. Ini adalah patungnya Nefertari atau istri kesayangannya Ramses kedua. Jadi Ramses kedua tuh punya istri dulu banyak banget guys, katanya sih ada 50-an lebih gitu, dan salah satunya yang paling dia sayang adalah Nefertari. Dan saking disayang dan di respectnya, dia bikin kuil khusus untuk Nefertari di sebelah sana guys. Let's say aja nih, kalian tinggal di masa Mesir kuno gitu ya. Di masa ini punya istri lebih dari 1 tuh hal yang sangat umum, dan itu tuh bukan hal yang kayak aneh gitu lah.
Terus misalnya kalian dipilih jadi istrinya seorang Firaun. Bukan cuma itu, tapi menjadi istri kesayangan sampai dibikinin kuil. Ada rasa bangga banget gak sih? Soalnya konon katanya Nefertari ini tuh salah satu orang yang sangat cantik dan smart gitu ya. Makanya Ramses kedua nih bener-bener respect banget sama beliau gitu. Ayo Padok bikinin kuil juga dong buat saya. Buat Diera. Shinden o tsukutte kurenai no? Watashi no tame ni, ha? これは 作ってよ。なんで私のために作ってくれないのよ。何言ってんだよ Aduh gimana nih, red flag. Ini yang Abu Simbel, terus yang ini Nefertari, Ramses kedua, Nefertari kedua. Jadi meskipun ini untuk Nefertari, tapi Ramsesnya ada lebih banyak daripada Nefertari ya. Cuma pada zaman ini sebenarnya perempuan tuh kedudukannya nggak bisa sama laki-laki, apalagi Firaun ya kan. Tapi karena Ramses tuh respect banget ya sama Nefertari, jadi dibikin ukurannya tuh sama. Gitu. Terus di sini kan ada tulisan-tulisan hierografnya nih. Ini tuh tulisan tentang rasa cintanya Ramses kepada Nefertari katanya. Jadi kayak sesuatu yang sangat romantis yang dia tulis di situ. Oke, kita udah keluar dan di depannya langsung ada kayak shops gitu guys. Ada jual buku, ada jual makanan, minuman, cemilan-cemilan. Gini. Kalau menurut gue sih kalian mendingan belinya di store yang kayak gini deh. Jangan di pedagang kaki lima gitu, soalnya banyak banget scam. Harus benar-benar hati-hati nih kalau belanja di sini. Harganya bisa 10 kali lipat. Sebenarnya gue pengen banget sih belanja di tempat kayak gini, cuma males nego aja gitu. Jadi lebih prefer di mall aja udah. Oke, thank you banget guys sudah nemenin kita selama di Abu Simbel Temple. Dan sisa hari kita di Aswan kita pakai untuk mengunjungi beberapa lokasi lagi. Seperti contohnya nih, kita lagi OTW ke Philae Temple. Dan Philae Temple ini tuh salah satu kuil yang ada di tengah-tengah danau. Jadi kita perlu naik boat seperti ini untuk ke sana. Dan yang paling menarik dari Philae Temple ini adalah salah satu temboknya memiliki hieroglif yang paling muda atau aksara Mesir kuno ya, yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 300-an setelah Masehi. Setelah itu, pemakaian hieroglif sudah di-stop bersamaan dengan budaya-budaya Mesir kuno lainnya karena sudah memasuki masa Romawi. Kemudian kita mengunjungi Aswan High Dam, dan ini salah satu dam yang paling terkenal di dunia karena mengatur debit air dari Sungai Nil. Fungsinya untuk mengatur air sepanjang tahun ya, supaya menghindari banjir dan kekeringan. Oke, jadi berakhir sudah perjalanan kita di Aswan, dan mulai besok kita akan ke Kairo, di mana kita akan mengunjungi piramida dan museum terbesar di dunia. Jadi jangan lewatin videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!